Halo semuanya, perkenalkan aku Nindya Rema Aulia. Aku Nia Handi. Dengan NIM. Halo semuanya, pernah ngalamin kerja kelompok kayak isinya cuma satu orang yang kerja, yang lain kayak sinyal di hutan? Nah, itu contoh tim yang belum efektif tuh. Padahal kalau timnya solid, kerjaan bisa lebih cepat selesai, hasilnya juga jadi lebih keren. Di presentasi ini, aku sama Nia mau ngajak kalian bahas tentang efektivitas tim dalam organisasi. Gimana sih cara kerja bareng yang gak bikin stres, tapi justru bikin kita makin semangat. Sekarang ini organisasi yang kuat itu biasanya ditopang oleh tim yang efektif, karena kerja bareng bukan cuma soal bagi tugas, tapi tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi, komunikasi yang lancar, dan punya satu tujuan. Dengan tim yang tepat, sebuah organisasi bisa lebih adaptif, produktif, dan kreatif. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan presentasi kali ini? Jadi, tujuan kita presentasi kali ini yang pertama itu adalah menganalisis pentingnya peran tim dalam organisasi, menjelaskan jenis-jenis tim, menyampaikan cara membentuk tim yang efektif, menguraikan tahapan perkembangan tim, serta menunjukkan faktor-faktor penting dalam efektivitas tim. Selanjutnya yaitu pengertian tim. Tim adalah sekelompok individu dengan keterampilan saling melengkapi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Beda dengan kelompok biasa, tim punya ketergantungan antara anggota dan tujuan yang lebih jelas serta terstruktur. Jadi bukan kerja sendiri-sendiri, tapi benar-benar kolaborasi. Oh, jadi gitu ya artinya tim tuh. Nah, terus apa sih pentingnya tim tuh? Kayak kenapa sih tim itu tuh penting banget gitu? Karena tim itu bisa meningkatkan produktivitas dan inovasi, terus bikin kerja kita lebih fleksibel dan bikin anggota lebih puas. Keputusan yang diambil bareng juga biasanya lebih mateng. Nah, selain itu bisa juga bantu bangun budaya organisasi yang positif, dan yang penting, tim efektif itu bisa adaptif terhadap perubahan dan krisis. Nah, menurut kalian itu lebih suka kerja sendiri atau kerja tim? Ada nggak sih yang pernah punya pengalaman kerja tim yang berkesan atau yang nggak berkesan gitu? Selanjutnya Nia akan menjelaskan jenis-jenis tim. Oke, jenis-jenis tim. Setiap organisasi bisa punya berbagai jenis tim. Tim formal dan informal, ada yang dibentuk resmi, ada yang terbentuk alami karena relasi. Tim fungsional, fokus pada satu divisi. Selanjutnya tim lintas fungsional, gabungan dari beberapa divisi, lebih kompleks tapi juga lebih kaya ide. Selanjutnya tim proyek, fokus pada suatu target, biasanya sementara. Tim virtual, kolaborasi jarak jauh seperti teknologi, kayak sekarang banyak kerja tim via Zoom kan. Nah, terus selanjutnya ada tahapan perkembangan tim menurut model Tuckman. Tim juga punya tahapan perkembangannya. Nah, menurut Tuckman, yang pertama tuh ada forming, yaitu awal pembentukan tim. Nah, masih saling kenalan dulu nih, terus masih canggung lah. Terus yang kedua ada storming, mulai muncul nih perbedaan pendapat, konflik dan penyesuaian. Norming mulai muncul kesepahaman dan standarisasi cara kerja. Selanjutnya performing, yaitu tim bekerja secara produktif dan efektif. Selanjutnya ada adjourning, tim selesai tugasnya dan dibubarkan. Biasanya setelah proyek berakhir. Jadi udah selesai tuh kalau adjourning tuh. Nah, terus tahap storming tuh kayak fase yang baper-baperan waktu kerja kelompok. Tapi kalau biasa dilewati hasilnya pasti worth it kok. Iya, benar. Selanjutnya ada faktor penentu efektivitas tim. Agar tim bisa berjalan efektif, ada beberapa faktor pentingnya. Yang pertama, tujuan yang jelas, semua tahu mau kemana. Yang kedua, peran yang terdefinisi, punya perannya masing-masing. Yang ketiga, kepercayaan antara anggota, saling percaya. Keempat, nilai dan visi bersama. Kelima, koordinasi dan komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya adalah implikasi praktis. Di dalam dunia nyata, organisasi itu harus mendukung tim dari awal. Kayak mulai dari pembentukan tim yang tepat, diberi fasilitas dan dukungan manajerial, lalu secara berkala dievaluasi agar bisa terus berkembang dan beradaptasi. Karena kalau cuma dibentuk, kalau dibiarkan, tim itu bisa kehilangan arah karena nggak ada yang mimpinnya. Kesimpulannya, tim yang efektif adalah kunci dari keberhasilan organisasi. Bukan hanya karena kerjanya yang lebih cepat, tapi juga karena tim yang kompak bisa menyelesaikan masalah lebih baik dan menghasilkan inovasi yang kuat. Maka dari itu, membentuk dan mengelola tim yang baik adalah bagian dari strategi penting dalam manajemen. Ayo mulai dari sekarang kita nggak cuma kerja dalam tim, tapi jadi bagian dari tim yang saling mendukung,
saling belajar, dan saling tumbuh. Karena seperti kata pepatah, kalau mau cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau jauh, jalan bareng-bareng. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan semoga kalian semua jadi tim impian di masa depan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.